Alladzi la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan malam yang berbahagia ini. Karunia nikmat masih sama-sama dapat kita rasakan, baik itu nikmat iman, Islam dan yang tak kalah penting yaitu nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah ringankan langkah kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah yang alhamdulillah telah sama-sama kita laksanakan, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian di mana pada malam hari ini ya tidak seperti biasanya setiap malam Senin kita adakan kajian, namun pada malam hari ini spesial kita adakan di malam Jumat ini karena kita kedatangan Al-Ustadz dari kota Padang, Sumatera Barat, yaitu Al-Ustadz Muttaqin SPDI MH Hafizahullah Ta'ala, dengan tema kita pada malam hari ini yaitu evaluasi kehidupan. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta ahli keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga orang yang istiqomah hingga akhir zaman kelak. Tidak berpanjang mukadimah, mari sama-sama kajian kita pada malam hari ini kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sekedar informasi, insyaallah kotak infak berjalan pada malam hari ini nantinya akan kita serahkan kepada, kebetulan ada ikhwan kita ya, Ustadz dari Ustadz Yasir. Jadi gurunya Ustadz Yasir kebetulan beliau mendapatkan musibah, seluruh uangnya, dompetnya hilang beserta tiketnya yang akan berangkat dari Jakarta ke Sulawesi dalam rangka dakwah, tugas dakwah. Jadi beliau minta bantuan kepada jemaah, ya berapalah untuk bisa kita nanti bantu untuk beliau. Insyaallah malam ini akan kita transfer. Baik, itu saja informasinya. Untuk selanjutnya kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Furqan. Al-Furqan ini artinya pembeda. Jadi kalau orang misalnya pengen beda ke Masjid Al-Furqan gitu. Yang mudah-mudahan selalu Allah berkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita malam hari ini. Allah berikan kita nikmat kesehatan, Allah berikan nikmat kesempatan. Dalam satu hadis Nabi bersabda, kata Rasulullah, irtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 hal sebelum 5 hal hilang. Hayataka qabla mautika, wa sihataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla sughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla fakrika. Dalam hadis ini Nabi mengatakan manfaatkan 5 hal sebelum 5 hal hilang. Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, lapang sebelum sibuk, muda sebelum tua, punya harta sebelum Allah ambil harta. 5 ini paling tidak dalam hadis ini menjadi modal yang Allah berikan kepada kita, dan tiba pada waktunya Allah akan ambil itu semua. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi bahan evaluasi bagi kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ceramah sampai Isya ya. Insyaallah sampai Isya. Nanti kami habis Isya lanjut lagi ke mana? Air Zoman namanya. Nah, insyaallah taala. Meskipun waktu kita tidak banyak, tapi paling tidak kita bisa untuk mengambil muhasabah atau kita evaluasi ya. Evaluasi itu biasanya di ujung-ujung.
Kalau dalam pendidikan ada namanya tujuan, kemudian kurikulum, kemudian program, dan evaluasi dalam pendidikan. Hidup ini begitu pula. Kalau orang dia bikin sekolah dia memang targetnya untuk cari kerja. Padahal kan sebenarnya dalam Islam sekolah bukan untuk kerja. Sekolah itu untuk menambah rasa takut sama Allah. Meskipun hari ini digeser sama orang kan. Makanya di pasal 31 ayat 3 di Konstitusi Indonesia itu tujuan pendidikan cuma 3, meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia. Tapi sekarang dikhianati sama sekolah-sekolah. Tujuan sekolah untuk kerja. Kata Buya Hamka, kalau hidup sekedar kerja, monyet di hutan kerja. Makanya guru saya buat buku Dr. Adian Husaini, kata beliau, jangan kalah sama monyet, katanya. Monyet nggak ada sekolah, monyet nggak punya akal, monyet nggak ada sholat subuh, tapi dia kerja dan bisa makan. Jadi kita ini mau ngapain di dunia ini sebenarnya? Makanya kita harus jelas nih tujuan kita. Karena waktu kita sedikit, saya main langsung aja ya. Kan tidak usah perkenalan ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan hidup ngapain? Orang kalau nggak punya tujuan berarti orang gila. Ya, orang gila ada sekitar kisaran ini kan? Ada banyak ya. Gila harta ada juga ya. Gila wanita ada juga. Tapi yang kita maksudnya gila yang nggak mandi, nggak pakai baju, lalu lalang kan? Dia pergi ke sana, pergi ke situ, ke sana dia nggak ada tujuannya, balik lagi. Itu banyak orang gila sekarang. Kenapa orang gila tuh? Karena dia bilang tujuan, nggak ada tujuannya. Orang kalau nggak punya tujuan, dia gila berarti. Makanya Allah utus Nabi Muhammad biar orang nggak gila, biar tahu hidup untuk apa. Kalau ditanya sama kita apa tujuan hidup? Kalau sebelum ngaji apa? Mesti pikirannya duit. Habis itu jabatan. Itu kan targetnya kayak Qarun sama Fir'aun aja. Kalau Fir'aun tinggi jabatannya sampai dia bilang dia Tuhan. Kalau Pak Qarun duit aja pikirannya. Kaya raya. Sehingga Allah tenggelamkan dia. Fir'aunnya tenggelam di laut, si Qarun tenggelam di darat. Aneh juga yang satu ini kan. Nah sekarang ini semua orang tua tujuan dia kalau nggak jadi Firaun jadi Qarun anaknya. Coba aja nggak percaya. Target pendidikannya di situ nanti terakhir itu. Targetnya cuma bisa makan. Makanya Allah katakan dalam Quran surat Muhammad surat 47 ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru. Adapun orang kafir, yatamatta'un bersenang-senang, wa ya'kulun makan. Kama ta'kulul an'am sebagaimana binatang. Binatang tuh Pak, targetnya cuma 2. Binatang tuh hidupnya cuma 2. Kalau enggak makan, bersenang-senang. Lalu ada manusia hidup yang penting makan, bersenang-senang. Berarti binatang kata Allah. Ini ayat yang ngomong kama ta'kulul an'am sebagaimana makan binatang. Di dunia Allah bilang dia seperti binatang, di hari kiamat wan naru mathwal lahum, tempat mereka neraka jahanam. Coba dicek-cek lagi, kita sekolah dari dulu ya kan. Kemudian selesai sekolah, ngapain Pak selesai sekolah? Atau belajar satu skill apalah gitu ya, bertani, ini, cocok tanam, pabrik, apa, perdagangan. Itu ngapain tuh targetnya? Untuk bisa, kalau selesai sekolah, anggaplah sekolah dulu lah jalurnya, targetnya biar bisa kerja. Kalau sudah kerja ngapain? Kerja itu untuk apa? Ada kerja didiamkan aja? Nggak ada kan? Habis kerja mesti dapat upah, duit. Setelah dapat duit ngapain? Apa? Ngabisin duit. Ya Bu ya, ngabisin duit. Ngabisin duit itu pakai apa? Kalau udah dapat, jadi sekolah, habis sekolah kerja, udah kerja dapat duit, udah dapat duit makan, capek kerja 5 hari, jalan-jalan 2 hari, namanya weekend. Sholat subuh, enggak. Sholat zuhur, enggak. Berarti binatang. Banyak orang S2 sekarang jadi binatang semua. Jadi wujudnya manusia, derajatnya turun. Makanya jangan mau begitu. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, walaqad dzara'na jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ini ayat anak pesantren hafal semua nih. Anak pesantren kalau pulang Ramadan mesti ceramahnya ini.
Saya nggak pernah, jarang sekali kecuali sekarang aja ceramahnya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Penghuni neraka jahanam manusia sama jin aja. Ayam nggak masuk neraka, kucing nggak masuk neraka, babi juga nggak masuk neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Karena mereka punya 3 dikasih sama Allah, tapi nggak mereka fungsikan dengan sebaik mungkin. Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati untuk memahami, meresapi, tunduk, takut, tidak mereka pakai. Mereka lawan aja sama Allah. Allah mereka lawan, tidak ada takut, tidak ada mereka menghayati kehidupan. Walahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yun, amanah ayun, mata ya. La yubsiruna biha, punya mata tidak dilihat bagaimana agungnya kekuasaan Allah. Allah ciptakan ini, Allah ciptakan itu. Hebat Allah, Allahu Akbar, tidak ada mereka. Mereka sekolah tinggi-tinggi sampai S3 di bidang kesehatan, di bidang ini, di bidang itu. Terakhir nggak ada mereka bilang ini Allah semua, enggak. Ini penelitian ilmiah kata mereka. Bahaya sekali loh kalimat penelitian ilmiah itu. Jadi pendekatan hari ini kan pendekatan ilmiah, bukan pendekatan iman. Saya contohkan kemarin di Ar-Rahmah, misalnya gempa. Kalau gempa, orang ngomongnya apa? Mesti pendekatan ilmiah selalu. Oh gempa, kenapa gempa? Terjadi pergeseran palung laut ini segala macam. Titik. Nggak ada Tuhan di balik itu. Harusnya pendekatan iman nomor 1. Di zaman dulu, di zaman sahabat, terjadi gempa. Apa yang ditanya sama Ibunda Aisyah? Siapa yang bermaksiat sehingga gempa datang? Bukan palung laut bergeser. Memang bergeser palung laut itu sunnatullah. Orang kalau mau kenyang makan. Tapi kalau orang kenyang tanpa makan, kalau Allah mau, bisa enggak? Bisa. Orang kalau mau punya anak, nikah. Tapi kalau enggak nikah punya anak, bisa enggak? Bisa. Cuman Maryam aja, jangan yang lain pula coba-coba ibu-ibu. Ada aja. Nah itu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, ada sebab, ada musabab. Tapi ada pula ada proses, ada hasil. Tapi ada hasil tanpa sebab kan ada. Kalau Allah mau. Tapi biasanya Allah selalu membuat sunnatullah, ya kan? Kalau jatuh ya ke bawah, masa jatuh ke atas, ada aja. Cuman kalau Allah mau, bisa saja, ya kan? Cuman maunya Allah kita kan nggak tahu bagaimana maunya Allah Subhanahu Wa Taala. Isra Mi'raj, nggak bisa secara logika kita. Cuman kalau Allah mau, bisa saja. Berarti akal kita nggak nyampe, bilang aja gitu. Jangan bilang nggak masuk akal, masuk akal. Cuman akalnya nyampe. Kalau akal aja terbatas, kenapa telinga nggak terbatas? Kita bilang telinga terbatas mendengar suara. Di sana orang ngomong, tapi kita nggak dengar. Lalu kita mata terhalang kan, nampak di balik tiang nih, di balik shutter nih. Tapi kita yakin ada. Kenapa akal tak terbatas pula? Nah, itulah diantaranya kenapa orang menolak Isra Mi'raj. Akalnya begitu logikanya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, punya hati nggak digunakan, punya mata nggak digunakan, walaupun adzan la yasma'una biha, ayat nggak didengar, telinga nggak dipakai, hati, mata, telinga, 3 ini memahami Allah, memahami Rasul, syariat Allah yang diturunkan oleh Rasul, memahami agama, nggak dipakai. Kata Allah apa? Ulaika kal an'am balhum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka ini seperti binatang. Orang kalau nggak digunakannya hatinya memahami ayat Allah, mata nggak digunakan memahami ciptaan Allah, telinga nggak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat dari wahyu Allah, yaitu berupa Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ini orang binatang. Dan Allah sebut dia ini lalai, bahkan lebih parah pula daripada binatang lagi. Binatang masih pandai dia untuk berterima kasih kepada tuannya, tapi ada manusia dikasih mata, dikasih telinga, dia malah kufur kepada Tuhan yang menciptakannya. Padahal dia lebih disempurnakan daripada yang lain. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Tapi dia juga pusing untuk cari makan. Ayam aja nggak pernah pusing cari makan. Kita makan dia malah, ya kan? Jemaah yang dimuliakan, kembali kepada tujuan. Apa tujuan hidup di dunia? Kita evaluasi. Hidup kita nih nggak panjang. Umur umat Nabi Muhammad kan nggak panjang-panjang umurnya. Berapa Pak umur umat Nabi Muhammad? Hah? Itulah makanya PNS tuh pensiunnya umur 60. Hadisnya apa? A'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Dalam hadis riwayat Tirmizi kata Rasulullah, umur umatku kalau tidak 60 70 tahun.
Umur umatku 60 atau 70 tahun. Yang lewat dari 60 70 cuman satu-satu. Nabi berapa umurnya? 63 tahun. Abu Bakar 63 tahun. Rata-rata 60 70. Tadi malam kemarin kami bahas tentang sahabat Mus'ab bin Umair. Umur 40 mati dia. Meninggal deh. Mus'ab bin Umair. Jadi umur umat Nabi Muhammad beda sama umat zaman dulu. Umat zaman dulu contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh berapa umurnya, Pak? Alfasanatin illa khamsina ama. Berapa? 1000 kurang 50 menjadi 950 tahun. Bapak-bapak mau umurnya 950 tahun? Kami udah mati di luar tinggal sendiri. Bini meninggal nangis, anak meninggal nangis, cucu meninggal nangis. Cicit meninggal nangis, cicit ke cicitnya pun nangis. Dia terus yang nangis, tidak pernah dia ditangisi. Dia panjang umurnya. Umur umat Nabi Muhammad rata-rata 60-70. Tidak banyak rupanya. Kalau umur kita sudah 50 tahun, Allah takdirkan misal umur kita 60 tahun, 10 tahun lagi. Kalau Allah takdirkan umur kita 60 tahun, hari ini umur 58 tahun, 2 tahun lagi. Habis pilpres mati. Ya. Cuman yang jadi persoalan ini tidak pernah tahu kapan mati, ini masalahnya. Kalau tahu orang itu kapan dia mati, kan bisa persiapan husnul khotimah. Ya enggak? Diam-diam aja malaikat maut. Kalau saya baca dalam kitab At-Tazkirah, wallahu a'lam, ini riwayat yang benar apa tidak. Cuman di kitab At-Tazkirah itu kan cukup populer ya, Imam Al-Qurtubi pengarang. Dulu malaikat maut sebelum ketemu Nabi Isa, dia itu kalau datang sama orang, kalau dia mau mencabut nyawa orang berupa manusia. Tapi gara-gara ditinju sama malaikat Nabi Musa, Roma dia. Ternyata tidak kisah yang tak tahu. Makanya saya nggak mau bilang apa. Cuman di kitab Imam Al-Qurtubi itu gitu saya baca. Jadi dulu malaikat maut sebelum menyambut nyawa orang, dia tuh datang sama orang dan dia berupa manusia. Tapi karena Nabi Musa yang mau dicabut nyawanya, yang namanya Nabi itu kan sebelum dicabut nyawanya kan datang dulu izin. Kalau diizinkan, monggo. Kalau enggak, jangan coba-coba, ya kan? Akhirnya kata Nabi Musa, gimana? Tapi kalau riwayat Nabi Musa itu ditanya sama malaikat memang benar. Gimana kalau dicabut sekarang? Bisa? Atau nanti? Memang bedanya nanti sama sekarang apa? Ya begini-begini jawaban malaikat. Ya udahlah, sekarang aja kata Nabi Musa. Pas dicabut di kepala susah, di kaki berat juga, ditinju sama malaikat. Sama Nabi Musa. Keluar mata malaikat maut jadi. Iya dan enggak kisah ini. Oke di situ ada saya baca. Tapi saya nggak mau nyampaikan, kecuali kalau disampaikan saya bilang entah iya dan enggak. Bisa jadi kisah Israiliyat, ya kan? Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, habis itu sejak itu dia datang sama orang enggak tahu-tahu aja lagi. Pokoknya tiba-tiba datang sama bapak kan. Kalau sama saya nanti kan. Saya mintanya begitu. Umur masih muda ya kan. Kalau kayak bapak-bapak yang udah tua-tua nih, tinggal mati enggak masalah ya kan. Apalah, ada puas juga sama dunia nih. Rumah udah punya, ya kan? Anak udah 8, susun paku. Apa lagi? Habis itu, ya pokoknya udah banyak lah, ya kan? Tinggal husnul khotimah aja lagi. Cuman belum husnul lagi, karena belum mati. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus evaluasi. Perkara-perkara dunia yang perkara kecil saja, yang itu masih bisa kita ulang. Misalnya kita jualan nih. Kita jualan, nggak laku ini ya, besok nggak kita pesan lagi lah. Ya kan? Perkara dunia saja bisa kita evaluasi dan masih ada kesempatan. Kalau udah mati, ada kesempatan balik ke dunia? Tidak ada. Maka kembali kepada tujuan. Tujuan hidup ini untuk apa? Hidup untuk makan? Bukan. Makan hanya sebatas untuk mempertahankan hidup. Dan rizki sudah Allah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk binatang melata di muka bumi, mesti Allah sudah jamin rizki mereka semua. Ngapain takut dengan rizki? Makanya dalam Quran kata Imam Hasan Al-Basri, qara'tu fi tis'ina min kata Imam Hasan Al-Basri, saya tulis ini dalam satu perkataan beliau. Apa kata beliau di sini? Qara'tu fi tis'in mawdi'an minal Quran annallaha qadaral arzaqa wa dhamanaha li khalqi wa qara'tu fi mawdi'in wahid asy-syaitan ya'idukumul faqra fashaqaqna qawla as-sadiq fi tis'ina mawdi'an wa saddaqna qawl kadhib fi mawdi'in wahid. Kata Imam Hasan Al-Basri. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu ketika ditanya sama muridnya, kenapa hidupnya santai? Apa lagi? Gontai. Apa lagi? Pokoknya kayak gitulah. Nggak ada apa-apa kali dia.
makan, tidak makan serah. Pokoknya ditanya sama muridnya, kenapa Syekh kok tenang kali? Jawabannya 4, cuman saya agak lupa. Salah satu kata dia, rizki nggak mungkin tertukar. Kalau memang rizki saya mesti dia untuk saya, nggak mungkin untuk anda. Yang kedua, saya tahu saya akan mati, makanya saya beramal soleh. Yang ketiga, kalau yang namanya apa lagi? Pokoknya ada 4. Salah satunya rizki itu, saya nggak usah berpanjang di situ. Rizki, karena santai ya, biasa saja. Disuruh sama Allah, famsu fi manakibiha wa kulu min rizki. Jalan di muka bumi cari rizki. Kalau untuk taubat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha. Cuman 2 kalimat Allah mengatakan bersegera. 1, segera untuk kepada Allah minta ampun. Yang kedua, segera untuk mencari surga. Mencari surga. Tapi untuk cari rizki disuruh berjalan. Kata Imam Hasan Al-Basri, saya baca dalam Quran ada 90 ayat atau keterangan Allah mengatakan Allah sudah menjamin rizki. Cuman 1 ayat, itu pun Allah bilang setan menakut-nakuti kalian miskin. 1 itu pula yang kita mantap, yang 90 kita ragu. Manalah ceritanya? Kan gitu kan? Coba cek binatang itu, ada enggak dia khawatir rizki dia untuk besok? Enggak ada. Ayam putih apa lagi? Itu paling banyak rizki dia. Sampai enggak kuat dia berdiri. Makanya jangan sering-sering makan ayam putih anak kita. Nanti enggak kuat dia berdiri. Ayam kampung nggak sih? Biar lari-lari dia. Main layang-layang. Anak zaman dulu kan susah mencarinya, hilang. Anak sekarang susah nyuruh keluar. Main HP dia hari. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tujuan. Alasan kita gara-gara mencari rezeki, cari makan, cari makan juga lagi. Saya ini kalau mau saya jabar-jabarkan sampai ke pendidikan, jadi memang di sekolah kita dulu diajarkan teori evolusi, ya kan? Pernah dengar nggak Pak? Nggak sekolah nih jangan-jangan. Ustaz ini sombong kali. Saya pengen mengajak berpikiran. Saya kemarin habis 33 minggu lalu ngisi di kampus UIN, di UIN di Bukit Tinggi. Rektor semua disuruh saya ceramah. Saya S2 kan UIN Bukit Tinggi, S3 saya UIN Padang. Cuma nggak saya pakai itu, saya disuruh gelar-gelar itu nggak saya pakai. Saya ngajar ngaji ya udah. Ngapain panjang-panjang di dunia itu? Malam ceramah sama subuh, siang di pesantren, sisanya bisnis. Udah itu aja hidup. Habis itu bolak-balik ke Mekah, kan pergi umroh, pergi jual-jual rial, itu aja saya. Gelar saya nggak saya pakai. Ini ada orang semangat ini pengen jadi dosen. Oh baru tamat SMA bro. Biar dapat apa PNS untuk pergi gaji besar. Mana besar? Besar gaji itu di penceramah lah sebenarnya. Kalah profesor ini. Rezeki itu Allah sudah jamin. Jadi dulu di sekolah kita tuh kita dipahamkan teori evolusi. Teori evolusi, ibu tahu Bu? Ada yang guru IPA? Ada dosen IPA di sini enggak? Atau ada doktor pendidikan? Enggak? Teori evolusi itu teori yang diciptakan sama Darwin. Maaf Pak ya Pak, kalau ada Bapak Darwin pula di sini nanti. Pak Darwin apa nah gitu kan. Teori evolusi itu teori yang mengatakan bahwa manusia dari monyet. Ya kan? Pernah dipelajari kan? Yang namanya monyet itu binatang. Yang namanya binatang, pikiran dia cuma satu, makan, cari makan, bertahan hidup, survive, ya kan? Bertahan hidup. Itu yang dimasukkan ke kurikulum 13 manusia dari monyet. Kalau jelas kita orang Islam, itu pula dipelajari. Nah, itu apa? Kita ini bukan dari monyet, kita dari Nabi Adam, hidup untuk nyembah Allah, menyampaikan risalah Rasulullah, mati usul khotimah masuk surga, bukan mati jadi tulang belulang. Selesai sampai situ cerita kita. Ngapain kita ke masjid? Ya kan? Teori evolusi ini mengajarkan bahwa manusia dari monyet. Yang namanya monyet binatang. Namanya binatang, pikiran cuma satu, bertahan hidup. Akhirnya anak ini kan karena dipahamkan terus kan. Orang tua pun ngomong itu. Kau nak, kalau nanti udah sekolah tinggi-tinggi, kaya, punya rumah, punya makan, punya baju. Itulah namanya teori primer, sandang, pangan, papan. Dah selesai urusan, mantap, prestasi hebat. Itu jadi binatang. Itu konsep binatang. Yang namanya binatang itu targetnya cuma makan. Coba cek ayam. Ayam itu ada sholat subuh ya? Nggak ada. Pengajian apalagi, mana ngerti dia kan? Ayam, kucing, nggak ada sholat subuh, nggak ada pengajian. Cuman kalau pagi sarapan nggak ada.
sarapan. Ya kan? Keluar dari kandang jam berapa? Ayah bapak punya ayam nggak? Ada. Jam berapa dia keluar? 6:30. Nggak menentu lah, tergantung kita buka kandang. Nggak pun kita buka kandang, kita kasih dia makan. Kadang kita belum makan, dia udah makan. Keluar dari kandang, dicarinya rezekinya. Allah tunjukkan rezekinya tuh. Kamu ayam jangan makan daging. Itu singa yang makan daging tuh. Kau ayam cuman, nah makanlah apa tuh? Apa padi, makan beras, makan. Ya pokoknya kayak gitulah makanannya. Allah tunjukkan kemana dia mencari rezeki. Allah tunjukkan anaknya 10 makan semua. Pas azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada ayam sholat zuhur? Enggak ada. Karena dia binatang, memang enggak wajib. Kemudian asar, habis itu maghrib. Menjelang maghrib dia pulang ke kandang, perutnya sudah kenyang. Anaknya 10 ekor makan semua. Enggak ada asam lambung. Ini manusia sekolah sampai S3. Pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu mengkilap hitam kiwi. Keluar dari rumah, sarapan pagi. Pas sholat subuh, tidak ada sholat. Baca Quran, tidak pernah baca Quran. Pengajian juga tidak mau. Pas azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak pergi dia ke masjid. Sibuk cari kerja tadi biar bisa dapat gaji. Sore, asar, tidak juga sholat asar. Maghrib, habis maghrib dia pulang. Kadang habis sisa, ada yang pergi sebelum subuh, balik habis sisa. Tidak pernah ketemu matahari sama dia. Pergi sebelum subuh, balik habis isya. Pulang ke rumah asam lambung. Hutang menumpuk. Ya kan? Sholat enggak ada. Kan udah kayak kalah pula daripada binatang lain. Ya enggak? Coba dipikir-pikir. Makanya kata para ulama, "Lau kanatil arzaku tajri 'alal hijah halakna idzan min jahlihin al-bahaim." Kalau rizki tergantung kehebatan intelektualitas seseorang, maka binatang enggak akan bisa makan. Binatang itu berapa jumlah mereka? Lebih banyak pada manusia. Ular, serangga, makan mereka semua. Siapa yang ngasih rizki? Allah. Rizki itu beda sama gaji, Pak. Kalau gaji 10 juta, rizki 2 juta, 8 juta Allah ambil. Dengan cara Allah pula. Anaknya sakit, rumahnya meletus. Apa itu? 3 kilo itu. Gas. Jadi kata kawan saya di Facebook, kalau kita lagi sombong, pergi ke dapur, lihat gas yang 3 kilo, apa tulisannya? Nah, jangan sombong. Untuk bagi orang miskin, jangan sombong katanya. Kalau tabung gas masih 3 kilo juga lagi, jangan sombong. Banyak orang pakai Fortuner tabung 3 kilo juga. Harusnya kan yang 12 kilo ini pakai. Kalau lagi datang sombong kita, lagi marah, sakit hati sama orang, sombong muncul, sok kita muncul, pergi ke dapur, lihat tabung 3 kilo. Apa tulisannya? Iya. Enggak usah yang kaya-kaya aja yang sombong masuk neraka, ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, kalau hidup cuma untuk bertahan hidup, itu ya konsep binatang. Dan itu yang dimasukkan ke kita selama ini. Sehingga lupa sama Allah, tidak apa-apa, tidak tahu agama, tidak masalah. Yang penting bisa makan. Ya kan? Aneh gitu loh. Binatang itu berapa jumlah mereka? Mereka tidak tahu itu apa, kerja skill tidak punya. Mereka nggak punya hutang. Mereka pun tidak tahu besok tuh makan apa. Stres nggak mereka? Enggak. Ada asam lambung? Enggak. Ada mereka sholat subuh? Tidak. Ngapain sholat subuh? Binatang kata dia. Besok di hari kiamat binatang nggak akan masuk neraka. Cuman binatang tetap dihisab. Ya kan? Dalam Quran kata Allah, wa idzal wuhusyu husyirat. Ketika binatang liar, Allah kumpulkan, dihisab. Jadi kata dalam hadis Nabi itu, hadis Abu Darda, kalau ada binatang yang bertanduk, menanduk yang tidak bertanduk di dunia, di hari kiamat mereka dibangkitkan, dibalaskan. Setelah itu Allah bilang kepada binatang, kuni turaban, jadilah kalian tanah semua. Binatang semua jadi tanah. Manusia nonton, dalam tafsirnya saya baca. Jadi manusia, jin, malaikat, sebelum dihisap manusia sama jin, yang pertama dihisap adalah binatang dulu. Manusia nonton. Gimana lah ayam kita itu ya? Oh, pernah dia berkelahi kemarin. Mati lawannya. Solim, balas. Sesama binatang aja yang enggak pakai niat. Udah tahu akal enggak ada. Dibalas, apalagi manusia nih. Makanya kalau pengajian hilang sendal, hati-hati. Yang menghilangkan itu, besok awan lah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia nonton, binatang kok jadi tanah. Makanya dalam Quran surah An-Naba ayat terakhir Allah mengatakan, wa yaqulul kafir ya laitani
kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan, ya Allah, kenapa saya nggak jadi tanah saja? Di hari kiamat yang jadi tanah ada. Siapa yang jadi tanah? Dulu di dunia dia jadi binatang. Kalau begitu jadi binatang aja sekarang. Jangan jadi manusia lagi. Kalau jadi manusia rugi, hidup susah. Makanya dalam Quran selalu disebut, kalau sudah disebut nama manusia mesti negatif, rugi. Contohnya kutilal insan ma'akfaroh. Apa artinya itu, Pak? Kutilal insan ma'akfaroh apa artinya? Ragu nih kayaknya. Tahu ya? Celaka manusia. Nggak ada celaka binatang dalam Quran. Kutilal insan ma'akfaroh. Celaka manusia. Apa yang membuat mereka kufur kepada Allah? Apalagi tentang celaka-celaka. Pokoknya manusia aja semua, kata ulama tafsir. Apalagi innal insan khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Ada ayam berkeluh kesah, berkawan sama ayam sebelah. Awak lagi susah, ekonomi susah. Mana ada kayak gitu? Nggak ada, Pak. Kita nih kalau cerita berdua apa? Mesti keluh semua nih kan? Ada masalah enggak? Semua punya lah. Masa saya punya masalah? Yang namanya manusia itu punya masalah. Enggak ada yang enggak punya masalah. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Manusia kalau dikasih musibah nikmat, dia akan mengatakan Allah memuliakan saya. Manusia kalau dikasih musibah susah, dia akan mengatakan Allah menghinakan saya. Dapat nikmat aja musibah loh. Badan sehat musibah tuh, Pak. Badan sakit musibah juga. Cuman selama ini kan kita sakit musibah, sehat enggak musibah. Dari mana? Orang Arab, Nabi mengajarkan kalau orang dapat nikmat, alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalah. Kalau orang kena musibah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah juga. Kalau di kita sakit, alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Senang deh orang sakit deh. Bukan, orang kalau kena musibah kan memang alhamdulillah ala kulli hal kan? Alhamdulillah juga kan ujungnya. Awalnya alhamdulillah, alhamdulillah. Enak, sehat, dapat rezeki, dapat bonus, alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Lagi susah, sedih, kebakaran, alhamdulillah ala kulli hal. Kan alhamdulillah. Jadi kita ini alhamdulillah pas positif aja. Pas negatif, alhamdulillah enggak dipakai. Harusnya alhamdulillah juga. Ketika manusia dikasih nikmat banyak, Allah sebut ibtala. Ibtala itu bala artinya Pak, musibah. Bapak dikasih anak, dikasih rizki yang mapan, punya mobil, punya rumah, itu musibah. Dia ambil mobilnya, utangnya banyak, menumpuk di mana-mana, anaknya sakit-sakitan, musibah juga, sama-sama musibah. Bahkan musibah yang susah, ujungnya sabar, dengan musibah senang, ujungnya syukur, lebih banyak yang bisa bersabar daripada bersyukur, ya nak? Kayak gitu. Ya udah, kayak sekarang ini maunya yang musibah kayak mana nih? Sabar. Ya, mau sabar aja. Nanti sakit-sakit ya, saya yang syukur aja lah. Enak, sehat, tapi syukur ya. Tapi banyak orang yang nggak banyak bersyukur, lebih banyak orang yang nggak bisa bersyukur daripada orang lebih banyak bisa sabar. Biasanya kayak gitu. Kita ini kan kalau udah gempa kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak gempa mana ada? Ya kan, poco-poco ya kan, joget-joget apa kan? Dia kena gempa, Allahu Akbar, katanya kan. Kena musibah, la ilaha illallah. Soalnya nggak pernah. Ya kan? Kita kena musibah ingat Allah. Kalau dapat nikmat lupa deh sama Allah. Kayak film di Tanjung Balai apa, Si Mardan. Waktu saya kecil dulu di Aceh ada film namanya Si Mardan. Di mana tuh? Ya ada di sana. Nggak pernah dengar ya? Wah, kami aja yang tahu dari sana ya. Kena prank namanya. Ada film waktu saya SD namanya Si Mardan, anak durhaka. Kalau di Padang Maling Kundang namanya. Jadi manusia ini ketika disebut dalam Quran kata ulama tafsir itu selalu negatif, Pak. Innal insan khuliqa halu'a. Manusia diciptakan keluh kesah. Nggak ada binatang keluh kesah. Rugi jadi manusia nih kalau nggak beribadah rugi. Wal asri innal insan langsung hafal ya kan? Demi waktu asar, demi masa manusia rugi. Ada ayatnya. Demi masa ayam rugi. Nggak ada. Yang ada manusia. Jadi manusia ini rugi. Kita coba kata ulama tafsir dalam Tafsir wal Bayan, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, saya baca di muqaddimah. Sebenarnya membedakan kita sama hewan satu cuman, Pak. Apa? Hidayah. Itu ibadah aja bedanya. Tujuan kita kan beribadah ya. Tujuan pertama kan ibadah. Yang membedakan kita sama hewan cuma ibadah. Yang lain sama, banyak. Apalagi binatang. Gajah sekali makan berapa coba? Kita sikit-sikit makan dulu. Banyak nanti muntah. Ya kan? Binatang tuh kata ulama tafsir tuh
Dia tuh nggak ada kewajiban mencari nafkah. Dia nggak ada tekanan atasan. Dia nggak ada malu. Dia nggak ada kewajiban pakai baju. Kalau kita nggak pakai baju apa kata orang? Gila nih kan gitu. Jadi beban kan. Tapi karena kita semua ada pakai baju ya, alhamdulillah nggak beban lagi kan. Binatang mana ada ditekan atasan, nggak ada. Bawahan atasan mana ada dari mereka kan. Kemudian dia nggak wajib cari nafkah, tapi dia makan. Kita harus punya skill dulu baru bisa makan ya. Mereka nggak ada Pak. Lalu kita ikut mereka pula, nggak sholat subuh pula kita. Aduh rugi. Di hari kiamat mereka jadi tanah, kita wal'iyadzubillah masuk neraka. Kita nggak ingin begitu. Maka karena kita sudah terlanjur jadi manusia, makanya jangan diturun-turunkan derajat kita jadi yang penting makan bersenang-senang. Kata Allah orang kafir sama binatang kan sama. Hidupnya cuma dua, makan bersenang-senang. Coba pikir Pak, orang-orang yang mencari harta sebanyak mungkin, ujung-ujungnya cuma dua, mencari makan. Di mana rumah makan yang paling enak di sini? Cari makan. Habis itu di mana hotel nginap yang paling nikmat, jalan-jalan, pemandangan, bersaji sana, apa kemana? Habis itu pulang kerja lagi, habis itu matinya pun datang. Umur 58 mati, umur 63 mati, umur 70 mati. Dihisap, gimana dia coba? Kita harus evaluasi. Rasulullah mengatakan umur umatku 60-70. Tapi biasanya orang mulai sadar umur 40 tahun biasanya. 40. Bapak-bapak ini mulai ke masjid umur berapa nih? Biasanya 40 biasanya. Ya kan? Enggak. Kenapa? Waktu muda belum ke masjid. Karena masih penasaran sama dunia. Orang anak muda kalau dinasihati ngelawan, tunggu dia tua, masih terima dia. Karena udah muak juga sama dunia ini, udah banyak duit, udah bahagia juga rupanya. Saya pikir dulu saat kalau banyak kendaraan bahagia saya. Ya Allah, anta nggak pengajian. Makanya pengajian biar tahu hakikat hidup untuk apa. Nabi bilang laukanatil arzaku, kata Rasulullah, laukana libni Adam wadiyan min dahabin labtawa ilahi mazalisan. Anak Adam kalau dikasih 2 lembah isinya emas, 1 lembah emas, 1 lembah emas, mestilah minta yang ketiga dia. Udah yang ketiga minta pula yang keempat lagi. Dia gitu tuh Pak, prinsipnya tuh Pak. Kalau belum dapat enak, kalau udah dapat biasa aja. Tapi asal jangan istri aja lah. Ya Bu ya. Kita mau beli apa? Kijang Innova. Belum dapat enak, udah dapat biasa aja. Biasa aja. Tanya orang-orang kaya tuh, yang udah punya ini punya itu, tanya sama dia. Kalau kita ajak, "Bapak gimana, Pak?" Banyak masalah. Utang 7 miliar. Duit berapa? 6 miliar. Enggak wajib zakat, Bapak. Mobil Pajero, Pak, enggak nikmat lagi. Kalau Pajero tuh akhir bulan hidup AC-nya semua panas juga terasa. Utang banyak aja. Biasa aja. Apa Bapak yang mau targetkan saya? Masih punya target ya? Saya punya target saya. Banyak target saya nih. Dari sisi mobil, dari sisi bini, dari sisi ini kalau enggak ada. Saya kan selalu pakai Kijang LGX. Kata jamaah saya ganti lah lagi Ustaz. Udah 7 tahun saya pakai. Kasihan kami. Kalian belilah saya bilang. Ngomong aja tahunnya. Saya kan pakai Kijang LGX 1,8. Itu kan boros luar biasa. Tapi nggak apa-apa, saya pakai aja. Yang bayar, yang namanya rezeki kan sudah dijamin Allah, ya apa takutnya kita tinggal pakai. Rusak masuk bengkel. Besok sehat lagi dia kan, pakai lagi. Udah 7 tahun. Kalau kita pengujian cepat-cepat, nggak terpacu lagi sama dia udah. Ini harus ganti solar nih Ustaz. Biar irit minyaknya. Yang kedua, kekuatan kuat apa? Innova. Dia begitu Pak. Kalau belum dapat nikmat. Bagi saya nggak punya Innova nih. Pengen saya punya Innova. Anggaplah ini hal biasa ya. Tapi saya udah terbayang. Kalaupun dapat biasa saja. Sebagaimana dulu sebelum saya punya mobil, sudah dapat mobil biasa saja. Malah naik Innova. Nanti udah punya Innova, Pajero second. Ya kan? Begitu kita nih. Dunia nih kalau belum dapat nikmat Pak. Udah dapat biasa saja. Makanya orang-orang kaya tuh udah dapat, nggak ada bahagia kan mereka? Nggak bahagia mereka. Mereka tuh cuma senang tapi nggak tenang. Kalau mereka nggak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah bilang man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Allah bilang apa?
Siapa yang berpaling dari mengingat aku, dia cuma ingatnya mobil, dia ingatnya pekerjaan. Fa innalahu ma'isyatan dongka, kami kasih hidup yang sempit. Rumahnya lapang tapi sempit. Rumahnya, mobilnya mewah tapi seperti enggak merasa nikmat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, mati dia di hari kiamat buta mata. Enggak bisa melihat. Lalu dia bertanya ke Allah, "Ya Allah, kenapa mataku tidak bisa melihat? Dulu aku bisa melihat." Allah bilang apa? Kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika yauma tumsa. Dulu kau lupa sama saya. Sekarang aku lupakan kamu. Buta kan? Enggak pasangan. Tapi di hari kiamat besok. Makanya orang, tapi kita ambil yang ayat pertama nih. Kalau orang enggak dekat dengan Allah, dia akan bahagia. Bahagia itu beda sama senang, Pak. Senang sama bahagia beda. Kalau senang tuh apa yang nampak depan mata, punya rumah mewah. Tapi bahagia beda. Kalau bahagia itu apa yang dirasa. Apa yang dirasa? Anak kita datang, "Assalamualaikum ya, saya mohon maaf." Bahagia kan? Sederhana, tapi di sini letaknya. Dikasih kita duit 100 juta, ditampar-tamparnya kepala kita. Tang, ini 100 juta. Hati kita, meskipun ini bisa beli mobil ya kan, tapi sakit hati di dalam. Jadi hati itu yang penting. Hati itu yang punya Allah. Makanya kata Rasulullah, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu." Dalam diri kita ada segumpal daging, kalau dia baik baik semua, kalau dia buruk buruk semua. Apa itu al-qalbu? Al-qalbu artinya perasaan. Perasaan ini Allah yang punya. Kadang kita benci, kadang kita suka, kadang kita benci-benci tapi rindu, ya kan? Itu siapa yang memainkan itu semua? Allah. Bapak bisa nggak buat? Sekarang jam 8 kurang 10 ya, 8 kurang 1/4. Sekarang saya benci, nanti jam 8 1/4 saya senang lagi. Mana bisa? Yang punya hati ini Allah. Makanya siapa yang membuat hati tenang? Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Gimana dia mau dekat sama Allah? Dia aja nggak tahu tujuan hidup. Untuk apa? Ketika pekerjaan mengajak kepada yang haram, lalu Allah bilang itu haram, dia tetap aja melakukan yang haram itu, berarti kan dia nggak taat sama Allah nih. Tapi kalau dia taat sama Allah, dia akan keluar dari situ, dia akan kembalikan kepada Allah, dan dia ingat hadis Nabi, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Kalau dia mantap kan Allah akan kasih bantuan. Tapi kalau dia nggak tahu, biarin aja sama Allah. Ana inda zonni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku tergantung prasangka hamaku. Dia sama aku aja lupa, gimana dia ingat kalimat dia. Meskipun Allah tuh luar biasa. Dalam hadis kan kata Allah, kalau hambaku datang kepada aku berlari, aku datang pakai jalan, lebih dekat berarti. Kalau hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepada dengan berlari. Ya kan? Kalau hambaku itu dekat kepadaku dengan satu hasta, satu hasta dekat dengannya satu jengkal. Allah tuh lebih kasih sayang Allah daripada kasih sayang kita, kan lebih tinggi Allah. Dalam satu hadis kata Nabi, Allah punya kasih sayang 99. 100 kasih sayang. Satu Allah titip di dunia, dan itu dibagi-bagi. Sampailah bapak sayang sama istri, istri sayang sama anak. Tapi nggak sama bapak nggak sayang. Sampailah seorang suami sayang sama istri, istri sayang kepada suami, seorang ibu sayang kepada anak, ya kan? Rela dia nggak makan, yang penting anaknya makan. Seekor harimau yang ganas sayang kepada anaknya, nggak dimakannya anaknya. Itu satu kasih sayang yang dibagi-bagi kepada jutaan miliaran ciptaan Allah di muka bumi. Satu. Yang 99 Allah simpan di hari kiamat besok untuk hamba Allah yang terlampau banyak dosanya, untuk diselamatkan jangan sampai masuk neraka. Begitu luas sah kasih sayang Allah itu sama kita. Kita terus dikasih nikmat, tapi kita terus saja bermaksiat, ya enggak? Tapi tetap aja dikasih, ya enggak? Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, Allah tuh jangan tanya kasih sayangnya sama kita. Kalau kita aja yang kasih sayangnya kurang, sesama diri sendiri aja, ke diri sendiri aja kita nggak sayang, apalagi sama orang di luar daripada kita. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ingat bahwa tujuan kita hidup di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya harus jelas, evaluasi. Hidup kita nih 60 tahun misalnya, itu tau enggak Pak, tidurnya berapa tahun itu? 20 tahun, 40 tahunnya bangun. Karena kalau tidur sehari 8 jam, itu kan 24 jam dibagi 8, 3. 60 dibagi 3, 20. Jadi kalau umur orang 60 tahun, itu tidurnya 20 tahun itu. Belum yang Jumatan, tambah lagi kan. Belum yang pengajian, sudah saya dihitung. Jadi tidurnya udah 20 tahun, bangunnya 40.
sesoleh-soleh orang per umur 60 tahun sanggupnya beribadah sesoleh sekuat-kuat cuma 25 tahun. 35-nya enggak. Kenapa? Yang pertama tadi udah dipotong tidur. Ya kan? Emang enggak tidur? Tidurlah 8 jam sehari misalnya. 20 tahun per 60 udah tidur 20. Tinggal 40. Terus yang 15 kemana? Kan tadi kan 25. Seustad-ustad orang, sesoleh-soleh orang, sekiai-kiai orang, pokoknya semantap-mantap apapun ibadah seseorang, cuman 25 tahun sanggup maksimal beribadah per umur 60. Apalagi yang beribadah cuman 3 bulan mau pensiun. Aduh, baru pengajian. Saya ketemu waktu ngisi di suatu daerah di Kota Madia, wali kota, ada sekda. Ustaz, saya ini mau cari-cari apa Pak? Ustaz, 3 bulan lagi pensiun. Terus apa target Bapak? Rencana mau cari-cari masjid, Ustaz, mau jadi pengurus. Apa tuh Pak persiapan? 3 bulan mau pensiun baru kayak gitu udah pikirannya. Tapi jadilah. Pernah pensiun kapan dia sadar lagi? Makanya itu hikmah tua. Kata para ulama, kalau nggak dikasih tua kita nih, mungkin kita ini jadi bandit terus. Tua itu kan mata melemah, pendengaran melemah, rambut berubah, lutut dah mulai sakit. Kan tua kan begitu, makan kurang selera, tidur kurang banyak. Menandakan sikit lagi dari di dunia tuh. Ngapain lagi kau sini? Sholat. Sholat jadinya dia kan. Coba muda terus kayak kita nih. Kalau saya kan masih muda ya. Kalau anak muda susah dia sadar karena dia belum merasakan tua. Orang kalau sudah tua dia akan merasakan betapa dunia bukan kehidupan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus paham ya bahwa hidup ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi per 60 itu 20 tahun tidur, 15 tahun itu belum sadar. Orang balik umur berapa? Paling lama? Kalau dalam kitab fikih, jumhur ulama paling lama 15 tahun. Orang kalau dia nggak bermimpi, nggak tumbuh juga bulu, nggak juga haid, pokoknya dihukumi umur 15 hitungan hijriyah tapi ya, bukan masehi. 14 tahun setengah berarti. Kalau hitungan hijriyah, kalau masehi 15 tahun. Jadi kalau umurnya sudah 15 tahun itu sudah dianggap balik, berarti kelas 3 SMP. Nah, kita 15 tahun ke bawah kan belum sadar biasanya. Emang Bapak sejak kelas 6 SD udah ke masjid? Kan belum tentu kan? Belum sadar kok. Paling cepat orang sadar setelah balik karena sudah wajib beribadah kan. 15 tahun ke bawah anggaplah belum serius, tambah 20 tahun tidur, 35. 60 cuma 25. Ini yang soleh-soleh, yang separuh soleh. Yang solehnya 2 bulan mau mati gimana? Tentu kan enggak main, tapi jadilah. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Rasulullah, khairul a'mal bi khawatimiha. Sebaik-baik amal, amal terakhir. Di awal baik, di tengah baik, di akhir buruk, masuk neraka. Di awalnya buruk, di tengahnya buruk, di akhirnya baik, masuk surga. Cuman berarti kan intinya di A. Jadi kalau ada orang nggak sadar tapi 3 bulan mau pensiun sadar bagus tuh. Daripada nggak sadar. Orang akan sadar betul setelah nanti ruhnya di tenggorokan. Nah, itu yang kita bahas besok lagi kapan-kapan. Nah, gitu aja dulu ya. Ini sebenarnya masih mukadimah saya ngomong nih. Insyaallah kita akan bahas di waktu yang akan datang evaluasi kehidupan. Saya ada judul ceramah itu biasanya evaluasi kehidupan, ada pula evaluasi pendidikan. Itu biasanya kalau evaluasi pendidikan itu kepala sekolah, dosen-dosen biasanya, biar mereka sadar, tahu hidup ini bukan untuk cari makan, sekolah bukan untuk cari makan, sekolah bukan untuk kerja. Jangan digeser niat untuk sekolah itu. Nabi mengatakan, man talabal ilma mimma yabtaghi bihi wajhullah la yatlubu illa liyusiba bi 'abdin minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang menuntut ilmu harusnya niatnya mencari ridha Allah, digesernya mencari dunia, maka tidak akan mendapatkan bau surga kelak nanti di hari kiamat. Itu yang terjadi hari ini kan. Makanya nggak berkah pendidikan hari ini, sehingga anak kita makin tinggi sekolah, pintar nggak jadi, yang ada ngelem deh. Akhirnya kan dievaluasi pendidikan sekarang gagal. Itu nanti biasanya saya ceramah di kampus atau di sekolah-sekolah. Makanya kalau ada guru-guru, kumpulkan, tausiahi mereka. Biar sadar, guru pendidik bukan tukang ngajar, murid tolabul ilm bukan pelanggan, pendidikan perjuangan bukan lahan bisnis. Itulah kata-kata kuncinya itu.
Adapun bapak, ibu, itu ceramah untuk orang tua lagi. Ceramah untuk orang tua, ceramah untuk guru. Tapi yang paling penting ceramah untuk orang tua. Karena inti pendidikan orang tua bukan guru. Guru itu cuma membantu. Inti sekolah di rumah, inti pendidikan di rumah. Sekolah yang di sekolah itu bukan pendidikan yang serius. Pendidikan di rumah. Di sekolah pengajaran namanya. Jadi ada evaluasi pendidikan, ada evaluasi kehidupan. Paling enggak, yang sedikit ini menjadi evaluasi untuk saya dan kepada bapak ibu semua ya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang umurnya sudah 40 tahun ke atas tuh siap-siap tuh. Karena masa muda sudah habis di umur 40 tahun. Makanya tadi saya sebut biasanya 40 orang sadar. Kata Imam Malik, salafus saleh, kalau mereka sudah umur 40 tahun, mereka sudah mulai menyendiri, tidak mau rame-rame di kedai kopi lagi. Kita ini kan kalau nggak ada lalu nggak rame, sempurna hijau, ya kan? Sendiri-sendiri lagi. Makanya dianjurkan iktikaf gitu. Dan biasanya 40 tahun itu merujuk kepada surat Al-Ahqaf, surah 46 ayat 15 itu. Sampailah manusia 40 tahun. Kata ulama, 40 tahun itu pertama, kata orang barat, 40 tahun itu awal dari kehidupan. Karena biasanya orang mulai mapan hidup umur 40 tahun, ya kan? Tapi banyak juga sekarang 60 masih ngontrak, banyak juga. Belum mapan juga ada. Tapi biasanya 40 tahun. Karena 2/3 umur sudah dilewati. Kalau 60 mati, berarti kan 40 tahun ini kan udah cukup ngambil pelajaran. Ya kan? 40 di situ biasanya orang mulai mapan. 40 ujian hidup mulai banyak. 40 di situ pula penyakit mulai muncul. Bapak yang udah 40 ini apa aja yang udah dititipkan sama Allah? Asam urat ada. Asam lambung? Aduh, asam pade ada juga. Banyak yang dititipkan nih. Jantung ada. Asma, itulah. Kemudian 40 di situ pula Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi 40 tahun biasanya. Makanya hati-hati yang sudah berumur 40 tahun. Kalau saya kan belum, biasa aja. Ya tetap hati-hati lah, masa ulama main. Makanya kalau umur sudah 40 tahun banyak-banyak doa, Rabbi apa dalam surat Al-Ahqaf tadi itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Udah dibaca tuh kemarin? Belum lagi Pak ya? Yang udah 40 belum pernah baca? Aduh gawat ini. Jangan-jangan udah 60 belum pernah baca? Belum tahu tadi Ustaz. Ya udahlah bacalah nanti itu. Cari di surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 15. Itu doa khusus bagi yang sudah 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan berjumpa di waktu yang akan datang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf silap dan salah dalam ucapan. Kadang kami kalau berbicara kadang nggak tahu juga kita salah kan, nggak sadar kita. Mudah-mudahan Allah ampuni. Mudah-mudahan yang bermanfaat itu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari kami dan syaitan yang menggoda kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama kita mendengarkan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan apa yang telah kita dapat ilmu dari Ustaz pada malam hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari sama-sama kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan infak yang baru datang tadi mungkin nggak dengar informasinya, untuk saudara kita yang kena musibah dipersilakan nanti menghubungi saya pada kajian insyaallah.